Oke ya teman-teman, saya kemarin beli kamera action cam. Rencana saya mau buat vlog mini kalau saya ke tempat wisata atau ke jalan-jalan lah intinya. Nah, tapi saya belum pernah ngupload video kan kayak gini. Sebenarnya saya udah tahu hasilnya kayak gimana, namun saya belum berbagi ke kalian. Sebenarnya gimana sih hasil dari Bipro 5 AE2S ini? Oh ya, dan ini saya langsung tancapkan di atas motor di video Vario kayak gini. Untuk hasil perekamannya kayak gimana ya nanti saya akan nyoba kayak gini terus, jadi nggak akan saya edit, nggak akan saya ubah-ubah, jadi posisinya kayak gini dan nempel banget di depan kayak gini ya. Saya ingin supaya teman-teman tahu nanti kayak gimana sih hasil dari di Pro 5 AI2S kayak ini aja. Oke, saya tadi lupa ngerekam kayak gimana pas perjalanan ke sini. Ini sekarang masih di bengkel ganti frame kampas ganda sama kampas yang cakram depan. Ya, untuk ini hasil perekaman video dari kamera ini dengan resolusi 1080 60 fps. Nanti pas pulang saya akan coba resolusi 2,7K 30 fps kayak gimana. Oke, continue. Oke ya. Kali ini saya pastikan ini udah nyala. Jadi bisa rekam. Tadi tak kira udah nyala kan. Ini Oke ya teman-teman, bisa lihat sendiri ini adalah hasil perekaman dari Bipro 5 AI2S dengan resolusi 2,7K di 30 fps. Nah, untuk detailnya sendiri di resolusi 2,7K ini saya rasa terlalu dipaksakan gitu menurut saya. Jadi gambarnya itu terlalu dipadatkan, jadi kayak diselip-selip, sehingga kalau teman-teman lihat tuh ada titik-titik di beberapa spot, jadi kayak terlalu dipaksakan banget. Untuk dynamic range-nya sendiri ya teman-teman bisa lihat ini kayak kurang banget gitu ya, kurang dapat dari dynamic range. Ya mau gimana lagi, ini harganya ya cuma 300 ribuan gitu. Ya mau kayak gimana, menurut saya ya wajar aja. Oke ya, dan ini untuk hasil perekaman video ketika saya menggunakan motor dengan resolusi 1080p di 60 fps. Harusnya bisa dapat 60 fps smooth di bayangan saya, namun ternyata setelah saya lihat previewnya di editor ya nggak ada bedanya dengan 30 fps di 2,7K. Identik lah, mirip-mirip antara 2,7K 30 fps dan 1080p 60 fps. Untuk detailnya sendiri di 1080p ini saya rasa perbedaannya cukup begitu jauh ketika saya melihat review dari 2,7K tadi ke 1080 ini. Jadi di sini tuh detailnya atau tekstur yang ada di gambarnya berkurang lah. Jadi kayak kurang tajam gitu di 1080p ini. Bayangan saya 1080p ini ya mirip-mirip kamera handphone yang saya punya gitu ya. 1080 ya terlihat tajam, jernih, namun ternyata di kamera action ini 1080p nya ya kayak gini. Tapi perlu diingat lagi, harganya cuma 300 ribuan, bahkan ada yang jual under 300 ribu sesuai dengan kondisinya. Jadi dengan harga 300 ribu apakah ini worth it? Kalau buat teman-teman yang sekedar ingin mendokumentasikan sebuah momen itu worth saja. Tapi kalau dibuat kegiatan komersil, diupload di sebuah media sosial ya sepertinya oke-oke saja ya, kayak yang teman-teman lihat gini, kualitasnya ya kayak gini, jadi oke-oke aja, tapi tidak yang oke banget. Kalau dibilang cukup, ya di bawahnya sedikit, di bawah cukup. Apakah bisa? Bisa, cuma di bawahnya cukup.
Oh ya, dan sebenarnya saya beli kamera ini tuh sudah saya jelaskan di awal. Di awalnya memang saya gunakan untuk merekam momen-momen aja, mendokumentasikan momen-momen saya misalnya ke tempat wisata sama keluarga saya. Jadi mendokumentasikan perjalanan pas di tempat wisatanya. Kayak gitu, daripada pegang HP yang terlihat besar ya dan mencolok banget. Kalau misalnya pegang HP sebenarnya fine-fine aja. Cuma kalau ada action cam kan lebih kecil gitu, lebih ringkas. Jadi itu tujuannya kenapa saya beli action cam di Pro 5 AE 2S ini. Oke, misalnya teman-teman bertanya kestabilannya gimana? Nah, ini adalah kestabilan ya. Saya sengaja lewatkan jalan berlubang kayak gini sekaligus untuk menguji gimana sih stabilisasi yang ada di Bip Pro 5 ini. Ya memang di spesifikasinya itu nggak ada stabilisasinya, entah itu di ACE-nya ataupun optikalnya. Jadi memang pure ini nggak ada stabilisasinya sama sekali, dan saya tempatkan pas di atas roda motor atau di speedometernya. Sebenarnya kalau teman-teman nanti menempatkannya di kepala atau di helm mungkin lebih stabil lagi daripada ini, karena di sini si kameranya itu kayak menyerap juga getaran dari motor gitu. Jadi stabilnya itu ya tidak begitu oke gitu. Kalau misalnya teman-teman taruhnya di helm kayak motovlog itu ya mungkin bisa lebih stabil lagi karena mengikuti gerak kepala kita. Oke, kembali lagi ini di resolusi 2,7K 30 fps. Tadi kan kita udah ngecek kestabilan di 1080p 60 fps. Nah, sekarang di 2,7K 30 fps gimana stabilannya? Ya ini saya udah masuki jalan menuju rumah ya. Saya sengaja ini memang lewatkan jalan-jalan yang berlubang-lubang gini untuk melihat juga stabilisasinya kayak gimana. Nah ya memang identik ya antara 2,7K sama 1080p mengenai kestabilan tadi. Di 2,7K ini bisa kita lihat ketika saya memasuki gang dan banyak lubang itu sangat geter banget, yaitu untuk kestabilan di 2,7K. Lagi teman-teman hasil perekaman dari Bip Pro 5 AE5S itu tanpa saya edit, tanpa saya ya mungkin cut dikit ya, makanya nggak diedit, nggak stabilkan dan nggak diapapun ya. Itulah tadi warnanya kayak gitu, getarannya kayak gitu dan lain sebagainya. Oke, terima kasih udah nonton, see you on next video.